Halo, selamat datang di Ketemu Penulis bersama saya Ahmad Mutakin sebagai host. Yang akan menemani 30 menit ke depan uh, tentang sesi sharing tentang dunia kepenulisan. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama seorang penulis Wikipedia yang juga traveler juga ya. Iya, Aja Kak Winda Damayanti. Halo, apa kabar Kak Winda? kabar baik. Alhamdulillah. Kak Winda boleh dijelasin nggak, dikenalin dulu nih kakak ini siapa sih? Baik. Nama saya Winda Damayanti. Kalau di Gopedia saya nulisnya itu pakai nama pena ya, ada tambahan Rengganis. Pena. Winda Damayanti Rengganis. Oke. Rengganis itu nama puncak gunung sebenarnya. Begitu. Uh, Profesi saya sekarang selain menulis, profesi utama sebagai seorang pendidik Jadi oke. guru gitu. Oh, guru. Jadi Ya, di tengah kesibukan pandemi ini Kak Winda ini tetap tetap ngajar gitu apa gimana? ya tetap masuk Tetap walaupun masuk. muridnya nggak masuk gitu ya, tapi Daring kita tetap berarti ya. ya Daring daring. Ke oke. muridnya daring gitu ya. Kak, kalau boleh tahu nih, awalnya tahu Gopedia itu dari mana sih? Kebetulan waktu itu di Facebook saya ikut kelas Facebook. menulis. Heeh, Oke. Booker gitu loh, Oke. ikut kelas menulis. Heeh. Hmm. Selama ini kan cuma nulis-nulis status gitu ya di Facebook ya. Cerita, kebetulan saya tadi traveler gitu kan, suka pergi-pergi, suka naik gunung juga. Saya tulis pengalaman saya di Facebook gitu kan, sebagai status lah, curhat gitu. Nah, Hmm. terus ada teman yang nyaranin, udah ikut kelas menulis aja biar lebih terarah. Terus Oke. saya ikut beberapa kelas menulis, salah satunya itu di Kabul Menulis. Oh, Yang punya tuh ownernya Mbak Ade. oh ada Nah, oke. saya ikut Mbak Ade ini kelasnya selama sebulan kalau nggak salah, di mana setiap hari kita itu harus menulis, bikin status sesuai temanya waktu itu. Di kelasnya Mbak Ade ini di Kabul Menulis di Facebook, tiap hari kita menulis satu tema berdasarkan judul lagu waktu itu. Oke. Misalnya hari ini judul lagunya lagu si ini artis ini kayak gitu. Nah, kita berdasarkan itu terus kita mengembangkan jadi cerpen lah seperti itu. Pokoknya Oke. tulisan gitu. Ya, cerpen atau apalah kadang juga nyata kan bisa buat curhat gitu ya, Mas ya. Oke. Gitu. Akhirnya setelah 30 hari itu kan terkumpul. Tulisan terkumpul. Nah, Oke. kata Mbak, ayo ini tulisannya kenapa nggak dibikin buku gitu kan sia-sia kalau cuma nulis-nulis. Nah, waktu saya ikut awal-awal kelas menulis nggak kepikiran bikin buku Mas waktu itu, pokoknya asal nulis aja kan. Nah, Oke. kemudian malah kok mikir setelah ikut Mbak Ade, oh iya ya kenapa nggak dibukukan minimal buku untuk sendiri gitu kan ya, untuk kenangan sendiri lah, Iya nggak mikir sendiri untuk ya. jual itu enggak, pokoknya untuk kenangan gitu kan, catatan perjalanan lah waktu Hmm. itu. Nah, kemudian tulisan-tulisan itu yang dari Mbak Ade saya kumpulin, Oke. termasuk juga tulisan saya tentang perjalanan mendaki gunung ya. Aku kan sering naik gunung. Jadi catatan juga banyak, saya kumpulin. Saya Oke. kumpulin, terus saya ngecek di Wikipedia nih. Hmm. Ngecek minimal halaman 50 ya Mas ya. 50 50. 50. Tulisan saya udah lebih 100 juga lebih, berarti bisa bikin kan. Kemudian saya cari tahu lah gimana caranya. Dan akhirnya alhamdulillah ketemu dengan Wikipedia. Itu, terima kasih. Sampai Berarti jadi buku. Hah? berarti Gimana? maaf saya potong nih. Kalau misalkan Ya, saya ya. tarik kesimpulannya berarti Mbak Eka Winda ini tahu Gopedi dari platform Facebook gitu loh. Ya betul. Heeh. Awal Oke, tahu kata-kata Wikipedia gitu dari teman di Facebook. dari teman. Oke. Ya. Buku pertama Kak Winda ini apa sih? Eh Jejakku di antara kabut dan hujan. Nah, itu Ini tentang apa tuh Kak? Boleh diceritain nggak? ya, ini kisah pengalaman mendaki gunung seperti di ini covernya. Ini kan Oke. naik gunung ya. Nah, Sedang berkarir itu tuh. Ini sebenarnya foto saya juga. oh untuk Kak Winda juga. Siluetnya gini. Oh. Banyak yang tanya, Mbak fotonya itu di mana? Rahasia kata saya. ini ini kebetulan lagi nongkrong, kita lagi Nongkrong. nongkrong kan, kalau capek naik gunung Ya, ya, capek, ya. duduk-duduk gitu ngeliatin orang lewat, lama-lama orang lewat saya foto-foto, ih lihat hasil kok bagus ya, nah terus saya foto lah di situ gitu, dan ketika buat cover lumayan juga gitu. Begitu Mas itu. Nah, Oke. ini tentang pengalaman saya mendaki gunung ya, di seluruh Indonesia ya, di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, kayak gitu, Nusa Udah Tenggara, banget berarti. Rinjani gitu.
Ya, gitu. Awal kakak naik gunung itu kapan sih? Dari SMA mungkin atau dari SMA. SMA? SMA. Kebetulan ikut ekstrakurikuler mendaki gunung ya, pencinta alam Oh, lah. pecinta Di alam. SMA 1 Cilacap, iya. Gitu. Dari situ kan kita dididik gitu kan. Kemudian Hmm, setelah itu terus naik bareng-bareng ke Gunung Slamet waktu itu. belum selamat. Pendakian perdana di Gunung Slamet. Gitu. Ya Keren. kayaknya belum saya ceritain di sini. Itu yang di Boleh buku Kak diceritain tentang bukunya? Tentang jejakku di antara kabut dan hujan? ya. Baik, jadi kenapa saya menulis ini? Ya. Karena menurut saya mendaki gunung itu kan tidak hanya sekedar naik gunung gitu yang pemandangan indah gitu ya, tetapi juga banyak pelajaran yang bisa didapat dengan naik gunung. Banyak manfaatnya kayak gitu. Makanya kenapa ada ekstrakurikuler, berarti kan memang itu mengandung banyak manfaat. Dan yang saya tahu juga di SMK itu ada kompetensi dasarnya. Oke. SMK itu ternyata ada pelajarannya gitu. Pantesan waktu itu saya pernah naik gunung dengan anak-anak SMK dengan gurunya, ternyata ada pelajarannya. Pelajaran. Itu di Gunung Slamet juga dan dapat pengalaman mistis. Di sini ada. Saya tuliskan dari yang mistis sampai perjalanan seru yang menuju ke gunungnya, yang ketemu preman lah, ketemu ini itu saya ceritakan. Jadi perjalanan OTW dan setelah turun juga ada kayak gitu. Oke, jadi Ya. kalau misalkan naik gunung itu sebagai hobi gak? Apa emang sebagai obat jenuh aja dikala kesibukan gitu? Hmm. Selain hobi itu juga benar banget sebagai obat jenuh. Oh, Kebetulan jenuh. kita orang kerja gitu kan, capek Hmm, ya. iya. Sampai Jumat. Kadang Sabtu Minggu libur nih. Nah ini senang banget kalau ada Sabtu libur, kita naik gunungnya deket-deket lah yang nggak terlalu memakan waktu banyak. Kalau liburan panjang, barulah naik gunung-gunung yang jauh dan yang tinggi kayak gitu. Berarti total gunung yang kawin udah naikin nih beratnya ya. Udah banyak dong berarti ya. Banyak nggak ngitung, tapi masih banyak juga yang Banyak belum juga. gitu. Ya, ya. Di setiap kawin dan naik naik gunung nih, nanjak hiking gitu kan. Hmm? Hmm? Pernah nggak sih nemuin ide gitu? Ada. Langsung Mbak langsung kawin tulis gitu. Mungkin kalau ide nggak bisa langsung ditulis kan, ide bisa Iya. ditulis apa ya? Kadang saya juga bawa catatan kecil di gunung. Oh, not. HP lah, nulis di Oke. notes gitu, di notes kayak gitu Oke. sementara. Kan nanti ketika di darat tinggal dikembangkan kan seperti itu. Oke. Sering dapat Mas lagi nongkrong kayak gini. Nah, Iya sih. tapi nggak ke gunung buat buat nyari ide, enggak, cuma Oh, kebetulan enggak. aja. Kebetulan aja, selewat gitu kan. Kebetulan. Iya, Ah, selewat aja. Oke. Berarti kebanyakan buku dari Kak Winda ini tentang traveler ya. Tapi ada satu buku nih tentang Iya. goresan putih biru. Itu Oh gimana? iya ya. Tentang apa tuh, Nah Kak? ini. Eh Ya. saya guru nih. Saya guru di SMP Oke. ya. Dan di sekolah itu kan ada literasi sekolah gitu ya, Mas. Interaksi sekolah, 10 oke. menit atau 15 menit membaca buku gitu kan. Oke. Nah, ini saya lebih dari membaca, menulis. Jadi saya ajak anak-anak untuk menulis gitu. Saya Oh, oke. saya pikir, yuk bikin buku aja. Kebetulan anak-anak banyak yang suka. Oh ya, bikin, nanti saya ajarin lah kayak gitu sedikit-sedikit gitu. Yang penting kamu nulis aja. Yang mudah kan untuk anak-anak cerita pengalaman lah ya, Mas. Kalau pengalaman kan lebih mudah karena Ya, ya. mengalami kayak gitu. Terus saya ajak anak-anak itu untuk menulis, dan akhirnya alhamdulillah jadi sebuah buku. Dan saya tahu di antara mereka itu ternyata tulisannya sangat bagus. Masih SMP tapi luar biasa menurut saya. Oh, Saya ngakuin, oke. saya kalah gitu. Wah, ini salah satunya ini nih. Moga-moga jadi penulis nih. Talita. Nah, ini tulisannya bagus sekali. Saya paling suka ini. Dua anak yang bagus sekali. Menurut saya udah di atas anak SMP gitu lah. Gitu. Berarti respon dari murid-murid Kak Winda ini positif ya? Positif sekali. Dan ini insya Allah mungkin bulan depan lah. Mungkin bulan ini belum selesai. Insya Allah mau bikin lagi, Mas. Boleh, Gitu. boleh. Saya tunggu karyanya, Kak. Oh iya ya, nanti tinggal saya edit. Kebetulan kan saya ngedit sendiri juga ya. Maksudnya Sendiri. ya nggak bener banget. Ya, Hmm. belajar juga. Karena waktu itu pernah nulis apa, ada satu kata yang salah, terus kebetulan teman saya Unpad ya, kebetulan saya dari Universitas Pajajaran, Ya. komen, Teh Winda itu tulisannya salah gitu. Salah harusnya gimana? Kebetulan saya membaca itu kan ada dua yang Ya. saya cari pas googling.
ternyata yang saya baca yang tulisannya salah gitu. Nah, Keliru terus berarti. semenjak itu saya mikir ternyata nulis itu harus yang benar cara nulisnya supaya pesan juga Oke. tersampaikan gitu kan ya. Oke. Sejak itu saya mulai ikut kelas menulis yang tentang editor, ada Iya, sama iya, oke. Deka Amalia, ya itu saya ikut. Kemudian juga ya mulai banyak membaca buku-buku tentang editing kayak gitu. Ya, Oke. sambil jalan itu kan nggak bisa langsung brek gitu ya, Iya, emang. berjalan. Terus ditambah buat nama penanya ini kan beda. Tim penulis Ya. kelas 9 Sabit SMP Islam. Oh iya ya. Itu dari kelas Kawinda juga nih. Kelas 9 ya, Kelas kelas 9 9. yang Jadi kan ini diilhami oleh ini Mas. apa tuh? Kemarin corona yang pertama itu COVID. Oh iya iya, pas Mereka nggak sekolah gitu. daring. Dari mulai bulan Maret, wabahnya Maret, April, Mei. Nah, 2 bulan saya ajak mereka nulis. Yuk Oh, nulis tuh daripada kamu nggak sekolah kayak gitu. Mereka seneng banget, alhamdulillah. responnya tadi Udah kepala perpus nih. responnya bagus, positif Iya, juga. alhamdulillah. Langsung aja kan dibikin. Ya, orang tua mendukung juga gitu kan Dukung untuk beli banget. bukunya. Begitu. Gini Kak Winda, kalau Ya, kita flashback belakang nih, awal mula banget Kak Winda nulis tuh kapan sih? Awal banget nih, banget banget. awal banget. Iya. Ya, baik waktu masih kuliah di Unpad, saya kos di Bandung nih. Kebetulan tetangga kos, anak kuliah juga itu udah mulai nulis. Dia ngirim-ngirim tulisan gitu, sering dapet apalah dari Pak Pos mungkin Wesel atau apa zaman dulu ya gitu, Wesel atau apalah gitu. Ih, kok enak banget. Nah, dari situ saya mencoba menulis, Mas. Saya Oke. ngirim ke sebuah majalah remaja, ditolak gitu. Pertama ngirim ditolak dengan tulisan di sana sini. Ya udah terus saya nggak mikir lagi gitu. Oh, ternyata nulis susah gitu kan waktu itu pikirannya gitu kan. Nah, Oke. terus saya kerja udah nggak pengen nulis lagi lah, cuman sekedar nulis biasa gitu, nggak ngirim kemana-mana itu nggak, pokoknya ya nulis Oke. sendiri seperti habis naik gunung dicatat sendiri kan, Iya, iya, disimpan iya. ya sampai sekarang ya disimpan numpuk gitu. Nah terus dengan saya kerja di sekolah saya juga ini kebetulan ada yayasan, di yayasan itu bikin majalah lah gitu. Saya Oke. termasuk salah satu tim peliputnya lah gitu, tim redaksi gitu. Iya, jadi kayak wartawan gitu. Keren gitu. Oke. Nah, dari situ saya mulai senang lagi nulis gitu. Oke. Jadi kadang-kadang juga apalah ada lomba menulis atau apa udah mulai ikut walaupun nggak menang gitu ya. Pokoknya ikut aja lah kalau ada ini. Nah, dari situ terus seperti tadi yang saya mulai nulis-nulis di Facebook seperti itu. Sama Oke. teman juga, Linda tulisanmu bagus, kenapa seru ya? Bukan bagus, mungkin ceritanya seru gitu. Dapat Karena di buku filmnya. kan dapat lah gitu. Ih Ya. seru banget tulisanmu, kenapa nggak dibukukan kayak gitu. Nah sejak itu saya mulai mikir-mikir, nah terus ketemu yang tadi Mbak Ade itu yang sahabat kabel menulis. Oh. Nah ketemu gue dia di situ gitu. Jadi Terus. awalnya itu Kak Winda sempat kirim naskah ke penerbit cuma ditolak. Itu kan Iya, awalnya. Terus Kak ya Winda awalnya. nggak nyerah dong, pasti Enggak. upgrade sampai sekarang Ya, alhamdulillah ketemu gue pedia kan alhamdulillah ya. Ya langsung alhamdulillah. Udah berapa buku nih? 4 apa ya? Mau 5 kalau nggak salah. 4. lima. Oke. Kalau untuk Terus juga soal nulis yang lain. buku Kembara Jingga nih, Kak Winda, itu tentang Nah, ya. gunung juga tuh. Masih sama, cuma Gunung juga. kebetulan saya memfasilitasi teman-teman yang maaf mungkin nggak bisa nulis gitu. Oke. Teman-teman pecinta alam, teman-teman pendaki gunung yang punya kisah seru, tapi mereka aku nggak bisa nulis gitu. Terus udah tak bantuin gitu, akhirnya saya bantu nulis gitu. Sekarang masuk yang ketiga Mas, insya Allah moga-moga nih Mei. Amin. Bahkan ada yang Mbak saya bener-bener nggak bisa. Udah Mas, ini aja apa saya telepon kita saya pakai wawancara gitu ya. Yeah. Terus yaudah terus dia mulai mengetik walaupun acak-acakan gitu ya. Nanti saya Yeah. sebutkan karena tadi saya belajar editor juga ya, gitu kan. Terus waktu saya ngeliat ini profil dia saya bikinin, terus tulisannya saya lihat nih Mas udah jadi. Dia alhamdulillah terharu kayak gitu Mas. Mbak kok jadi bagus gini. Jadi itu kayak ghostwriter gitu saya Mas ya, secara nggak langsung gitu kan menuliskan. Terus dia yang bikin senang nih. Mas Ahmad kayaknya ini iri deh. Mbak, saya kan senang banget nih udah itu sama Mbak Winda. Udah Mbak Winda mau kemana aja? Saya gratisin tiket dan semuanya hotel, makanan udah Mbak. Saya tahu Mbak Winda. Ini yang saya senang. Dan ini benar Mas. Jadi dia punya utang ke saya, jadi saya tinggal
pesen tiket udah meluncur, mau kemana Mbak? Mau ke gunung mana? Saya anter, saya bayarin, Mas, senang banget nih. Tapi ini kenapa nih Kak? Ada berpart gini, ada part satunya, ada part 2-nya. Oh, sebenarnya waktu awalnya saya mikir gini, apakah berkelanjutan atau enggak ya bikin kayak gini. Saya mikirnya bisa jadi kan banyak orang lain yang ingin ikut nulis juga gitu. Nah ternyata iya Mas, akhirnya ya udahlah saya jilid 1 gitu. Terus jilid 2 dan sekarang mau jilid 3 gitu ya. Ternyata ya ada lagi dengan orang-orang yang baru gitu walaupun nggak banyak gitu. Karena Berarti yang oke. udah mau ikut nulis ternyata sibuk lah segala macam. Berarti pas Nggak tahu awal sampai jilid berapa. Oh ya Mas, maaf, terinspirasi oleh buku seorang traveler juga kan ada jilid 1, 2, 3, 4, 5 gitu. ya. Oke. Jadi pas awal nulis yang part pertama itu nggak kepikiran nih Kak buat tulis buat part berikutnya gitu. Cuman pas udah jadi Cuma yang penting satu aja lah gitu. itu aja. Oh, oke. Siapa tahu ada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Berarti kalau naik gunung tuh kayak Kawinda banget gitu ya. Kayak traveler tuh Kawinda banget gitu. Ya apa ya, nyandu. Nyandu Jadi bener. canduan lah ya. Jadi orang naik gunung kan, ini kok malah ceritanya gunung ya. Orang naik gunung kan ada yang pertama naik langsung kapok gitu ya. Nah Iya, kalau iya. saya enggak, semakin menjadi gitu. Walaupun Iya. di gunung ketemu nggak enak gitu Hmm. kan. Walaupun ketemu ya yang serem-serem, walaupun ketemu yang seru kayak gini-gini, tapi ketemu hujan, ketemu ini. Makanya judulnya itu Jejakku di Antara Kabut dan Hujan. Oh, Lebay banget ya Mas judulnya ya. berarti Karena memang ada filosofinya gitu ya kayak. ada. Oke, Itu keren. di buku ini udah diceritain sih ada di Gunung Argopuro. Argopuro. Oke. Ya, harus ke sana Mas Ahmad. Kapan-kapan Kak. Kalau diubur. Iya. Ah, berarti kalau misalkan saya lihat nih, saya simpulin Kawinda ini udah emang jadi passion ya dari dalam penulisan ini. Apa emang sudah hobi aja? Branding dirinya maksudnya apa gimana? Maksud saya itu kayak misalkan cuma sebagai hobi dalam menulis atau emang sebagai passion aja gitu. Kayak apa ya, kayak misalkan Mbak Kawinda ini nulis cuma sebagai hobi aja. Apa gimana nih, Kak? Oh, nulis sebagai Ya, hobi. Itu salah satunya. Tapi oke. kan kesini-sini semakin mengikuti kelas menulis ya, kelas menulis A, B, C. Nah, di situ juga mulai terpacu untuk menulis itu juga bisa menambah penghasilan gitu ya Mas ya. Benar-benar. Nah, mulai ke situ juga, walaupun tidak memburu yang itu gitu ya. Tapi ketika dapat, kenapa enggak kan kayak gitu. Alhamdulillah kemarin tulisan saya satu buku udah dapat SPP Mas. Alhamdulillah. Iya, di salah satu penerbit mayor, tapi ini Wih, buku pelajaran ya. pelajaran alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini yang Oke. ada buku lah, muka-muka. Kak Winda punya ini nggak sih kayak panutan gitu sebagai apa ya? Penulis penulis lokal atau penulis dalam negeri atau yang luar negeri gitu? Ini mungkin waktu itu saya baca, mungkin pernah baca nggak? Trinity, Trinity pernah Traveler. dengar kayaknya deh, pernah dengar kayaknya. Ya, nah itu saya baca bukunya, beli gitu ya, itu ada jilid 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Dan Berpart gitu. saya baca berjilid-jilid. Nah itu suka karena dia cerita tentang pengalamannya ketika pergi traveling gitu. Segala macam ditulis mulai dari apalah hal-hal yang kecil yang kita nggak mikir dia tulis gitu. Dan itu saya seneng gitu. Terus saya mikir kenapa enggak ya pas kisah di gunung gitu kan seru ya Mas naik Iya, gunung itu iya. kan Iya, capeknya gitu kan gitu kerjasamanya benar-benar. egois teman kita itu kan kelihatan semua gitu. Oke. Gitu. Kak Winda boleh ini nggak sih diceritain awal mula proses pembuatan buku Kak Winda nih di Guepedia kayak gimana? Oh ya. Jadi tadi setelah tahu ada Guepedia, saya kan cari info. Ya. Gimana caranya nih mengunggah ini. Kemudian ya setelah dapat, saya waktu itu saya ingat hari Jumat apa ya, pas mau naik gunung Mas. Jadi tulisan yang saya simpan kan kalau naik gunung saya simpan tulisan di laptop gitu ya. Kemudian saya kumpulin dan saya siap untuk mengunggahnya ke Guepedia. Itu kalau nggak salah Jumat pagi ya. Ini ada tanggalnya nih.
Jumat atau apalah, pokoknya pagi-pagi saya unggah ke Gopedia. Dan di akhir buku ada nih Mas ya. Di sini ada saya pagi sampai siang itu mengunggah, kemudian siangnya itu saya berangkat ke Gunung Lawu, Mas. Wow. Aduh, saya ingat hari Jumat nih. Ini di dalam buku. 26 April 2019 gitu. Saya naik Gunung Lawu hari Jumat. Kemudian pulang hari Senin udah di rumah ya. Jadi pergi Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan, dengan perjalanan 3 hari. Hari Senin saya udah di rumah, saya cek email ya, kalau ternyata sudah diterima oleh Gopedia. Keren banget, cepet banget. Jadi selama di gunung saya nggak mikir nih, pokoknya naskah kirim aja gitu kan ya. Setelah naik gunung nggak dipikirin. Itu hari Senin pas udah bangun gitu ya, saya buru-buru ngecek, alhamdulillah sudah sudah diterima lah gitu ya. Ini saya ingat banget nih, OTW Gunung Lawu, mari menua dengan bahagia. Gitu. Oke. Jadi emang gini Kak Winda, di Gopedia itu emang cepet banget. Kalau misalkan mau upload naskah nih, paling tunggu cuman seminggu doang. Seminggu. Iya. Ini tim kita itu akan menyeleksi nih. Kalau misalkan naskahnya sudah rapi, langsung saja dibuatkan covernya. Jadi nggak pakai lama. Jadi agak anti ribet lah buat kita gitu ibaratnya, buat penulis. Benar banget, iya. Nah, makanya kemarin saya cepet banget ya Mas, 3 hari itu ya. Itu banyak kan. Naik gunung, turun, udah jadi langsung. Keren banget. Gopedia keren. Keren banget. Kalau menurut Kak Winda nih, cara nyari ide itu kalau misalkan lagi buntu gimana sih Kak? Lagi buntu? Ya, lagi buntu. Mungkin bisa kita melakukan hal lain ya. Nggak. Kan kalau tetap di depan laptop gini, ruwet banget kan. Kita bisa melakukan hal lain, bisa nonton TV lah, nonton film atau apa, atau baca buku yang lain yang santai-santai, atau olahraga, sepedaan. Nah di situ kadang-kadang malah jadi dapat ide gitu Mas. Pokoknya pergi ke suatu tempat, walaupun naik sepeda, naik motor, traveling gitu ya, walaupun naik sepeda. Waktu itu pernah pas naik sepeda dapat gitu, ini nih langsung ingat, dicatat gitu sedikit di notes ya gitu, di HP gitu ya. Jadi ya sering kan kayak gitu ya, bosen gitu kan, jenuh, aduh macet nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Cari suasana baru lah gitu. Insya Allah dapet. Kalau cari bagi waktunya nih Kak Winda kan ngajar juga nih. Ngajar anak SMP juga kan. Itu gimana sih di menulisnya itu? Di waktu istirahat? Nah ini agak sulit. Kan kita menulis di luar jam kerja ya, seharusnya ya nggak boleh mengambil jam kerja. Paling itu nggak boleh, korupsi, namanya korupsi waktu, saya ingat itu pengajar ya. Jadi biasanya pagi-pagi habis sholat subuh gitu ya, nyempetin lah, walaupun mungkin nggak lama, paling juga sekitar sejam gitu kan, walaupun lagi asik-asiknya udah harus siap-siap kerja gitu. Kemudian ketika sore pulang atau malam lah, paling nggak sehari itu bisa 3 jam, 4 jam gitu dapat. Itu kalau nggak ada acara lain gitu ya Mas. Kalau nggak ada acara lain. Tapi kalau misalkan weekend nih, Kak Winda full time, full day, dari pagi nyampe malam gitu, apa gimana? Kalau full itu nggak mungkin Mas. Mungkin. Paling berapa jam? Udah hang nanti ya. Saya pernah baca seorang tokoh penulis, dia tuh seharian nulis, akhirnya sampai berdarah-darah hidungnya segala macam. Jadi dia berbagi pengalaman, dan saya juga ya nulis berapa jam gitu kan, nggak mungkin, nggak tahan mata juga, terus jalan-jalan dikit lah, terus nyuci piring atau ngapain kan kayak gitu sambil istirahat gitu, ntar mulai lagi gitu. Atau kemarin sempat keluar sepedaan sebentar gitu, terus pulang nulis lagi kayak gitu. Itu Mas. Kalau waktu yang menurut Kak Winda enak nih kapan nih? Pagi, malam, atau sore? Pagi. Kenapa tuh Kak? Mungkin masih seger masih fresh gitu. Kalau selama pandemi ini kan kerja juga nggak full ya, jadi memang lebih banyak waktu untuk nulis. Juga kita kan nggak boleh kemana-mana ya, stay at home gitu kan, jadi waktu lebih bisa naik gunung jauh nih. Jadi banyak menulis. Kemarin berapa? 4 bulan lumayan dapat 4 buku gitu yang saya kirim, yang buku pelajaran itu, yang buku pelajaran ya. Sedang fokus ke buku pelajaran gitu.
Berarti Kak Winda ini tim penulis pagi ya, kan banyak nih tim penulis yang malam, katanya kalau malam kan banyak inspirasinya. Kalau Kak Winda kebalik ya, pagi-pagi malah ya. Ini mungkin karena kerja capek gitu ya. Kalau malam ya kadang malam juga. Cuman kalau malam saya harus pakai doping. Kopi. Pakai kopi. Iya Iya. emang kopi. Dan emang harus ngopi karena kalau udah ngopi saya biasanya memang melek Mas nulis gitu. Ya, kalau memang sedang ngejar deadline ya ngopi itu sampai malam. Bener itu bener. Cuman memang kondisi fresh gitu kan kalau pagi ya. Iya, iya. Kalau freshnya gitu. Kalau misalkan untuk saat ini, ada nggak sih Kak Winda wishlist nih? Kak Winda pengen bikin buku, misalkan buku A nih, tapi yang belum tersampaikan gitu, belum terrealisasikan gitu ibaratnya. Ada sih. Ada, masih on the way. Udah lama sih, maksudnya sudah nulis berapa lembar, tapi ya terus macet gitu. Terus ketimpa yang lain, jadi nggak fokus ke situ. Akhirnya ya udahlah yang lain dulu gitu. Ada. Oh, udah ada. Itu spesial banget kayaknya ya. Benar spesial dan perlu waktu khusus dan sepenuh hati ya mungkin dengan menulisnya itu harus mungkin pakai nangis segala macam mungkin. Begitu. Oke. Keempat buku Kak Winda nih itu berapa lama sih Kak untuk proses penulisannya? Halaman? Maksudnya dalam bentuk maksudnya dalam kepenulisannya, dalam proses kepenulisannya itu berapa lama? Berapa lama? Kalau untuk jejakku karena tulisannya sudah ada dan itu tulisan saya sendiri, proses tulisnya sepertinya sih nggak lama Mas, paling ngumpulin tulisan sekitar 2 bulan apa ya, nggak nyampe sih, nggak nyampe lah gitu, karena tulisannya udah ada terus tinggal nambahin gitu ya. Tapi kalau yang sama antologi yang sama temen agak-agak lama karena kita kan nyuruh orang gitu ya, dan orangnya bukan penulis gitu. Jadi backgroundnya mereka bukan penulis tapi diajak nulis, jadinya kadang belum gitu ya, agak lama itu sih. Cuman kalau yang kemarin sama anak-anak agak cepat karena ini juga sama kayaknya deh, sebulanan ini. Sebulan. Tagih terus saya cepetan gitu, sebelum kamu lulus bukunya harus sudah ada gitu. Berarti sebagai kenang-kenangan ya Kak Winda. Bener banget, mereka senang banget. Ya, saya coba kamu ya besok nulis lagi, coba ini bikin buku sendiri gitu. Saya ajak kayak gitu sih. Setidaknya mereka pengalaman aja gitu. Pengalaman, iya. Oke, cukup menarik nih Kak Winda. Iya. Berarti Kak Winda ini tipe orang yang kalau misalkan menulis itu langsung cepat ya idenya gitu. Di mana aja gitu kan? Nah, mungkin termasuk yang agak cepat saya. Itu agak susah sih. Ada trik dan tipsnya nggak sih Kak Winda? Apa ya? Nggak ngerti saya, pokoknya nulis dapat ya langsung. Jadi mungkin ketika sudah ingin menulis ini ya harus fokus gitu ya. Oke, berarti ngalir ya? Mengalir aja gitu. Fokus, misalnya kurang ini ya saya cari ke situ datanya kayak gitulah. Jadi fokus memang. Sampai yang lainnya kegiatannya nggak dulu, saya sedang fokus deh kayak gitu. Oke. Ada ini nggak sih Kak? Apa namanya? Saran buat Guepedia gitu? Biar kedepannya lebih baik lagi. Apa ya? Malah nggak mikir. Cuman sih keren kayak gitu sih. Keren. Satu kata buat Guepedia keren. Termasuk yang banyak ya. Masuk ya penjualan. Ya keren banget lah, alhamdulillah bisa menjembatani penulis pemula ya, gitu kan? Ya nggak hanya pemula sih, terutama untuk penulis pemula seperti saya waktu itu ya. Itu kan pemula sekali. Sebelum nulis bikin antologi malah bikin buku solo dulu kan. Karena kayak gitu biasanya orang antologi dulu kan, belajar nulis bareng-bareng. Saya malah dalam jejakku langsung buku solo nih. Teman-teman kok kebalik sih? Iya, pokoknya saya nulis aja terus dibukukan di Guepedia gitu. Keren, gratis ya Mas? Gratis dong. Ya jadi emang gini Kak, Guepedia ini sebagai wadah sebagai para penulis pemula yang bingung mau bikin buku di mana gitu kan. Sebagai wadah, jadi kita rangkul nih. Ayo nih, nggak usah malu juga buat penulis pemula kan. Terus ditambah gratis juga, nggak bayar spesial pun, dari mulai cover buku,
ISBN Iya. sampai proses penerbitan benar-benar 0% Iya. gratis. Iya. Kan royaltinya gede juga nih di Gopedia nih Kak, buat penulis. Benar-benar dapat saya. Masih ada tuh, belum diambil. Diambil. Sedikit bisa buat nanti beli buku gitu. Kadang-kadang juga beli buku kan gitu. Oke. Berarti ada apa ya, buku yang lagi Kakak tulis nih, yang sedang on the way. Ada Itu kira-kira buku. kapan nih Kak beresnya? Ini bukunya yang saya tulis tuh antologi ada 2. Oh, itu masih belum beres berarti. Antologi. Yang satu udah 90% sih. Oke. Mau saya selesai ini nih bulan Mei ini itu yang Kembara Jingga 3. Kembara Jingga 3. Nah, terus satu lagi itu yang tadi sama murid-murid tapi masih belum saya edit lah, masih dikumpul-kumpulin gitu. Oke, berarti masih on the Terus way di semua luar ya. itu di luar itu ada satu buku lagi. Itu buku ensiklopedia gitu ya, sedang saya bilang. Iya, oke. Finishing juga. Finishing. Ya. Iya. Oke, saya tunggu nih Kak karya-karya berikutnya nih. Oh ya, makasih. Oke, nggak kerasa ini kan udah hampir 30 menit ya, lebih kayaknya ya. Iya lebih. Iya. Kak Winda, sebelum saya akhiri nih, boleh ini nggak sih kasih tips buat para penulis di seluruh Indonesia maupun penulis Gopedia biar semangat gitu nulisnya. Oh ya. Mungkin untuk semua teman-teman nih yang hobi menulis ya, tapi bingung mau menerbitkan buku di mana, Gopedia bisa menjadi salah satu-satunya ya, menjadi salah satu ya yang bisa kalian kunjungi situsnya. Nah, di situ kamu nanti bisa menerbitkannya dengan gratis. ISBN-nya gratis, cetak, layout, cover. Di mana di penerbit lain, maaf, itu kan bayar ya. Ya. Nah, ini bisa mewadahi teman-teman penulis semua, ya, yang terutama bagi yang pemula yang bingung membukukan tulisannya, ya. Silakan ke Gopedia. Oke, ada lagi Kak? Gitu. Untuk Gopedia, saya mengucapkan terima kasih nih sudah diberi kesempatan untuk mengisi acara, tapi juga menerbitkan buku-buku di sana kepada Bang Dianata Eka Putra ya. Terima kasih. Dan tim juga, tim Gopedia. Terima kasih gitu. Sama-sama. Sukses, tambah sukses gitu. Amin. Banyak banget sih poin-poin penting nih yang saya ambil nih dari Kak Winda. Iya, sangat-sangat inspiratif banget. Biarpun sibuk kan jadi guru, jadi apa ya, seorang profesi guru kan gak mudah juga kan. Iya. Bisa ngajak tugasnya muridnya. Banyak lah. Ya, insya Allah moga-moga tiap tahun saya ngajak murid nulis nih. Amin. Bisa ngajak murid-muridnya biar nulis kan itu susah banget kan, sulit banget. Betul sekali. Nah, jadi kalau Winda bisa gitu. Itu keren banget sih Kak. Appreciate banget, keren. Oke Kak, segitu aja mungkin dari saya. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa bincang-bincang lagi soal. Insya Allah siap ya. Oke Kak, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cat ini gue cat. Belum. Auto record.